hingga melihat orang terkaya di dunia. Saat wanita harus tunduk pada pria. Wanita pada saat itu baru menyadari, pria di depannya yang tidak terjangkau oleh siapapun, ternyata adalah suaminya yang meninggalkannya 8 tahun lalu. Ternyata sudah 8 tahun yang lalu. Pria dipanggil oleh raja untuk pergi ke perbatasan dengan cepat, karena keadaan yang serius tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Sehingga pria hanya bisa buru-buru meninggalkan istrinya, tanpa disadari bahwa pada saat itu istrinya sudah hamil. Ketika dia ingin memberitahu suaminya, ternyata suaminya sudah pergi jauh. Tak lama kemudian pria kembali ke medan perang di perbatasan. Di bawah kepemimpinannya yang pemberani, musuh berhasil dikalahkan. Namun ketika dia berencana untuk menghabisi kelompok pemberontak terakhir, saat dia kembali untuk meminta maaf kepada istrinya, ternyata dia dihadapi dengan perlawanan sengit dari musuh. Menyebabkan pertempuran ini berlangsung selama 7 tahun. Setelah meredakan kerusuhan, dia segera ingin pulang. Namun, suami tidak menyadari bahwa selama ini istrinya hidup dalam kesedihan yang mendalam. Pada awalnya, reputasinya tercemar karena hamil di luar nikah. Dia diusir dengan kejam oleh keluarganya. Setelah itu, dia melahirkan seorang putri sendirian. 8 tahun berlalu dengan cepat. Untuk mencari nafkah, dia terpaksa berjualan sate di pinggir jalan. Namun, setiap hari ada preman yang membuat masalah. Jika tidak membayar uang proteksi, mereka akan merusak dagangannya. Sehingga dia terpaksa terus menerima perlakuan tersebut. Saat itulah putrinya bertanya padanya, mengapa orang lain memiliki ayah yang melindungi mereka, sedangkan dia tidak? Namun, selama bertahun-tahun, wanita ini telah menelepon berkali-kali. Namun, tidak pernah ada yang menjawab. Maka kali ini, dia memutuskan untuk menelepon sekali lagi. Dan semoga beruntung. Pria di sisi lain tiba-tiba mengambil kembali barang pribadinya. Di dalamnya, ponselnya tiba-tiba berdering. Halo, apakah ini Waner? Wu Feng. Waner, benarkah ini kamu? Kamu sekarang berada di mana? Wu Feng, benarkah ini kamu? Cepat lihat. Miao Miao, ini adalah anak kita. Pria mengetahui semua kesedihan istrinya melalui telepon. Dia segera menyatakan bahwa dia bisa kembali dalam 1 hari. Dan dia akan memberikan kejutan besar kepada istrinya. Setelah menutup telepon, pria segera menelepon pengikutnya. Pesan hotel terbaik di kota. Semua kekayaan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. 3 permata sebesar kepala manusia ini. Mutiara Selatan. Masing-masing bernilai miliaran. Ternyata hanya diberikan kepada ratu. Keluarga Su pasti akan sukses besar kali ini. Kekayaan yang bisa menandingi negara. Tolong perlakukan dengan hati-hati. Harta karun ini, jika salah satunya tersebar, akan menarik perhatian. Banyak keluarga bangsawan akan berebut. Karena mahar sudah disiapkan. Maka berangkatlah ke hotel. Ya. Sementara di sisi lain, karena tidak punya uang, maka dia hanya bisa mengenakan gaun sederhana pergi ke hotel. Namun sayangnya, begitu masuk, dia langsung diejek. Karena mereka tahu suaminya adalah orang miskin. Dan pakaian itu adalah pakaian lama. Bahkan hotel yang disewa pasti harus mengeluarkan semua tabungan. Dan bibi yang suka pamer lebih ingin memperkenalkan dia menikah dengan. Mendengarkan kata bibi. Untuk Tuan Yushuki, apa yang salah dengan menjadi selingkuhan? Meskipun usianya agak tua, tapi dia kaya. Tidak mungkin. Kamu harus menyerah. Apakah kamu bodoh? Si Ye Wu Feng menghabiskan semua hartanya. Hanya bisa memesan ruang pesta untuk hari ini. Dan seluruh istana langit genting adalah milik Tuan Yushuki. Bukankah dia dikatakan bodoh? Suamiku adalah kepala keamanan di sini. Gajinya tahunan adalah 500.000. Dia Ye Wu Feng. Bekerja, mendorong, tidak sebanyak suamiku. Apalagi dibandingkan dengan Tuan Yushuki. Hari ini adalah pernikahan saya dengan Wu Feng. Saya hanya ingin keluarga kami bahagia dan senang sudah cukup. Saya tidak peduli seberapa banyak uangnya. Saya sangat berterima kasih kepada semua yang bisa datang untuk menghadiri pesta pertunanganku dengan Wu Feng. Tetapi jika kalian meremehkan Wu Feng karena tidak punya uang, menghina karena keluargaku miskin, tidak mau memberkati rumput, kalau begitu, silakan pergi. Tidak mengerti, kita semua adalah kerabatmu. Bahkan belum makan, sudah disuruh pergi. Ya, dan kamu, silakan, kamu. Memberi wajah padamu, kan? Mengusirku. Kalau begitu, lepaskan pakaianmu dan kembalikan padaku. Kau pikir kami senang datang? Bahkan bukan hadiah pertunangan yang layak. Benar-benar memalukan keluarga Su saya. Kita pergi. Aku hanya melihatnya. Pernikahan yang tak ada artinya. Sampai sejauh ini sepi. Maharnya sampai. Wow, banyak uang. Begitu banyak uang. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Ye Wu Feng kecil yang lucu itu. Bagaimana mungkin? Istana Surga Yunding, manajer ruang pesta Wufa, datang untuk memberi hadiah. Siapa yang merupakan Su Waner? Silakan maju untuk menerima hadiah.
Aku adalah Su Waner. Maaf, apakah Anda Ye Wufeng? Apakah Anda yang dikirim untuk memberi hadiah? Ye Wufeng harimau. Apa itu? Dia adalah Presiden Istana Surga Yunding. Mitarai dewasa. Mengetahui bahwa Nyonya Su berada di sini. Saya dikirim untuk mengantarkan mahar. 5 juta. Ini adalah 5 juta loh. Ye Wufeng akan membawa batu bata seumur hidup. Tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Haruslah Tuan Mitsurugi memberi begitu mewah. Ternyata itu Tuan Mitsurugi. Haruslah Tuan Mitsurugi. Aku hanya akan mengatakannya. Pria malang itu Ye Wufeng. Bagaimana bisa mengirimkan hadiah yang begitu besar? Bisa berhubungan dengan Tuan Yushuki. Terlibat hubungan. Sungguh suatu kehormatan besar. Ya. Menikah dengan Tuan Yushuki. Maka silakan mundur. Saya tidak ingin uang ini. Kamu tidak tahu diri. Kerabat dan teman-teman yang terkasih. Su Waner dia sempit pandang. Ditipu oleh si Ye Wufeng si miskin. Telah ditipu. Dia tidak tahu. Menikah dengan Tuan Mitsurugi. Punya masa depan yang cerah. Kekayaan Tuan Yushuki mencapai miliaran. Kekuasaan yang besar. Bagi keluarga Su. Sangat membantu. Saya mengusulkan. Akan menikahkan Su Waner. Langsung berikan kepada Tuan Yutiansi. Kamu. Benar. Yutiansi adalah keluarga kaya. Si bocah busuk Ye Wufeng. Tidak bisa mengeluarkan 1 sen pun. Pergi. Lepaskan ibuku. Jika kamu ingin uang. Ayahku punya 500 ribu. Apa itu? Ayahku punya 10 miliar. Banyak omong. Berapa banyak uang yang dimiliki orang miskin seperti Ye Wufeng? Bongkar bagian-bagiannya. Tidak sebanding dengan 5 juta. Sejumlah kecil. Itu yang dimaksud. Di mana uang Ye Wufeng? Apa dengan maharannya? Ayahku punya mas kawin. Jangan memukul ibu kami. Kamu gadis busuk. Miao miao. Kenapa memukul Miao Miao? Miao Miao tidak salah. Wufeng punya mas kawin. Dia akan datang. Ah, aku jijik. Dia orang miskin. Meskipun punya, tidak sebanding dengan Tuan Yutiansi. 5 juta. Jika tidak mendengarkan, aku akan mengalahkanmu juga. Mas kawin Ye Wufeng sudah tiba. Apa? Keluarga Su memiliki putri Su Waner. Setia. Tidak pernah meninggalkan. Mengguncang langit dan bumi. Musim gugur Qiu Yue menghormati kepala keluarga Ye. Janji Ye Wufeng. Membawa dengan modal miliaran. Datang untuk melamar Su Waner. Baiklah. Tak perlu bicara lagi. Seperti nyata. Ye Wufeng meminta kalian untuk berakting. Pasti menghabiskan banyak uang. Ahahaha. Tunggu Wufeng kembali. Kamu masih ingin menunggu si kecil yang imut itu. Kamu menunggunya selama 7 tahun. Lalu apa hasilnya? Dia mempekerjakan sekelompok aktor. Untuk menipumu. Tidak mungkin. Wufeng pasti akan datang. Kamu. Tunggu. Kamu bilang Ye Wufeng. Kamu kenal Raja Zhenbei. Keluarga terkemuka dinasti Xia. Kepala keluarga saat ini. Raja Zhenbei. Kepala keluarga Ye. Mungkin aku salah mengenal. Namanya sama saja kan? Dia adalah yang dianggap berharga oleh tuannya. Ratu yang dicari dengan segala cara. Hahaha. Dia, si kecil yang imut. Kembali, lalu apa? Ah. Berani menghina nyonya. Mencari mati. Budak ini harus mati. Budak ini menyapa nyonya. Menyapa nyonya. Menyapa hamba. Kalian pasti salah paham. Saya tidak mengenal kepala keluarga Ye. Tidak akan salah. Tuan Ye Wufeng. Awalnya adalah keluarga bangsawan terkemuka di Daxia. Kepala keluarga Ye. Seharusnya menikah dengan Anda 7 tahun yang lalu. Hanya tertunda oleh perang. Kamu keluarga di Beijing. Kepala dari semua keluarga bangsawan di Daxia. Keluarga Ye yang mengendalikan separuh kekayaan Daxia. Kepala keluarga Ye. Kamu Wufeng. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Sekarang tahu takut. Ini adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Saya hanya bercanda dengan Waner. Saya dulu sangat menyayanginya. Saya benar-benar tidak bermaksud untuk merendahkan dia. Keponakan Waner. Tolong minta belas kasihan pada Bibi. Jika Tuan merendahkan, hamba akan mati. Nyonya, tolong jangan terlalu lembut hati. Apa gunanya memiliki kerabat seperti ini? Orang datang, potong satu tangannya. Tidak, kita salah. Tunggu sebentar. Atau, biarkan saja begitu. Meskipun mereka doyan uang. Bagaimanapun, mereka semua tetap kerabat keluarga saya. Apalagi,
Hari ini adalah hari pernikahan besar Waner. Anda adalah mertua tuan rumah. Tentu saja aku mendengarkanmu. Biarkan dia pergi. Hahaha, aku tertawa sampai mati. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Lucu banget. Kamu siapa lagi? Saya pikir, saya merasa baik. Ye Wufeng hanya seorang yang lucu. Tidak terduga, dia masih menjadi pusat perhatian. Lucu yang tidak takut mati. Berani. Bagaimana? Suaramu keras sekali. Saya tidak percaya memberikanmu 10 keberanian. Kamu juga tidak manusia. Siapa kepala keluarga Ye? Kekayaan tak tertandingi. Kekuatan yang menindas segalanya. Keluarga teratas di Daxia. Di bawah perintah, keluarga Su bisa naik ke langit. Dia Su Waner. Bahkan bekerja untuk orang lain demi membesarkan anak. Dihina oleh orang selama 7 tahun. Apa maksudmu? Kalian masih tidak menyadari. Orang-orang ini, mereka adalah aktor yang direkrut oleh Ye Wufeng. Kamu tidak akan berpikir. Dia memiliki nama keluarga yang sama dengan keluarga Ye. Dia pasti kepala keluarga Ye. Hampir saja kalian berhasil menakut-nakuti saya. Jika Ye Wufeng adalah kepala keluarga Ye, keluarga Su pasti sudah lenyap. Posisi kepala keluarga Ye begitu tinggi. Bagaimana mungkin dia tertarik padamu, Su Waner? Nyaris saja dia tertipu olehnya. Itu karena 7 tahun ini, Tuan telah berperang untuk negara. Berperang. Dia hanyalah seorang kuli. Menurut pendapatku, dia pasti sudah kabur. Dia pasti bersembunyi. Ya, si kecil imut Ye Wufeng. Masuk ke medan perang. Dibunuh setiap detik. Ternyata bisa bertahan hidup selama 7 tahun. Pasti dia adalah si kecil yang imut. Kesalahannya semakin besar. Kalian sekelompok katak di dalam sumur. Hanya bicara omong kosong. Bawa orang ke sini. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhku. Pacarku adalah kepala keamanan di sini. Dia mengawasi ratusan orang di bawahnya. Kebohongan Ye Wufeng. Aku bisa dengan mudah membongkar kebohongannya dengan 1 telepon. Tunggu saja. Kalian sudah mati. Menyamar sebagai kepala keluarga Ye. Sekarang sudah baik. Keluarga-keluarga kaya di Nanjiang ingin menyingkirkan dia. Ajak keluarga Ye untuk berpartisipasi. Hahaha. Ya, tunggu dia datang. Mengapa kita tidak menangkapnya? Ajak keluarga Ye untuk berpartisipasi sendiri. Kalian sekelompok katak di dalam sumur. Tidak tahu tuan rumahku. Nona Murong. Tolong biarkan aku yang melakukannya. Orang-orang ini telah terlalu menghina Wufeng. Aku tidak akan pernah mengizinkannya. Wufeng adalah pahlawanku. Bukan seperti yang kalian katakan. Penipu yang penuh dengan kebohongan. Meskipun dia hanyalah seorang pengikut biasa. Atau bahkan seorang korbannya. Mereka yang mengorbankan hidup dan darah untuk negara. Dia adalah pahlawan sejati. Bukan kalian sama sekali. Bisa dilecehkan seenaknya. Hahaha. Fitnah. Apakah kamu ingin mengatakan, Wufeng bukanlah seorang pengikut biasa? Dia adalah tuan rumah sejati keluarga Ye. Benar. Wufeng tidak akan menipuku. Tunggu dia datang. Anda akan menyesalinya. Dengan tindakan kalian sendiri. Cukup. Tanpa bukti. Bagaimana membuktikannya? Wufeng adalah tuan rumah keluarga Ye. Wanseng benar. Kamu bilang Ye Wufeng adalah kepala keluarga Ye. Tapi tunjukkan buktinya dong. Dia tidak punya bukti apa-apa. Hanya saja, dia hanya dimainkan oleh Ye Wufeng. Benar-benar tidak menangis sebelum melihat peti mati. Nyonya, saya baru saja memberikan Anda tanda pengenal itu. Cukup untuk membuktikan identitas Tuan. Jadi maksudmu adalah, ini adalah tanda pengenal kepala keluarga Ye. Tanda pengenal ini terlihat lebih mulia daripada tanda pengenal gubernur 1000 kali lipat. Inilah yang disebut dalam legenda. Tanda pengenal nomor 1 di dunia. Tanda pengenal kepala keluarga Ye. Benar. Inilah tanda pengenal nomor 1 di dunia. Begitu tanda pengenal ini dikeluarkan, semua keluarga bangsawan di Daxia akan tunduk dan menyambut dengan hormat. Mereka yang tidak menghormati akan menjadi musuh semua keluarga bangsawan di Daxia. Pengucilan keluarga. Tanda pengenal nomor 1 di dunia. Sangat berharga. Mengapa Wufeng memberikannya padaku? Tuan telah mengatakan, semua kehormatannya, kekuasaan, akan dibagikan denganmu. Hahaha, saya dengar tanda pengenal nomor 1 di dunia, adalah milik kepala keluarga Ye, tidak pernah meninggalkan tubuh selama ribuan tahun. Betapa mulianya harta ini. Ye Wufeng tidak tahu dari mana mendengarnya. Membuat yang palsu, tidak perlu dikatakan. Si kecil yang lucu ini, bagaimana bisa ada barang ini? Benar-benar berakting dengan lengkap. Namun, apa yang Anda abaikan adalah hal yang paling penting. Itu adalah Ye Wufeng. Tidak mungkin menjadi tuan rumah keluarga Ye. Hahaha, aku terbahak-bahak.
Apakah kau menganggapku sebagai si kecil yang lucu? Kalau ini adalah perintah pertama di dunia, aku berlutut dan memanggilmu ibu. Akhirnya kalian sandiwara. Terbongkar sudah, hahaha. Aku benar-benar meremehkan si kecil yang lucu ini. Berani meniru bahkan perintah pertama di dunia. Benar-benar untuk pamer. Bahkan tidak peduli dengan nyawa. Itu juga benar. Ye Wufeng hanyalah seorang pengikut yang lucu. Tidak memiliki latar belakang. Dari mana dia memiliki kualifikasi? Pantas dengan perintah ilahi seperti ini. Sekarang sudah bagus. Jika kau tidak menunjukkan lencana ini, masih belum bisa dibuktikan. Ye Wufeng bersalah atas menyamar sebagai tuan rumah. Sekarang ada bukti dan saksi. Ye Wufeng sudah pasti mati. Keluarga Su juga sudah pasti mati. Su Waner, apakah Anda masih merasa malu untuk memberikannya kepada keluarga Su? Tanpa disadari, kematian sudah semakin dekat. Apakah malu yang Anda alami belum cukup? Saya percaya tidak ada angin. Dia tidak akan menggunakan kartu palsu untuk menipu saya. Nyonya. Tidak perlu banyak menjelaskan kepada mereka. Orang-orang ini sungguh memalukan. Masih menjadi badut. Sungguh lucu. Cukup dengan memeriksanya, kita akan tahu apakah itu benar atau palsu. Cukup diperiksa untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak. Mencari mati. Betapa mulianya perintah tuan rumah. Apakah kamu, si kecil yang lucu, bisa menyentuhnya? Bisa disentuh. Jika ada kesalahan sedikit saja, semua keluarga bangsawan di dunia akan menjadi musuh keluarga Su Anda. Memusnahkan seluruh keluarga. Memusnahkan keluarga. Hanya karena selembar kartu ini. Hahaha. Akan membongkar trik kalian sekarang. Hahaha. Tidak bisa merusak, kan? Kartu ini hancur. Saya pikir dengan kartu ini yang rusak. Saya melihat kartu ini. Bagaimana bisa membuat saya memusnahkan keluarga? Ini benar-benar perintah nomor 1 di dunia.